Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rezeki datang kepada umat manusia dengan berbagai bentuk. Dapat berupa kesehatan, anak-anak yang soleh, pekerjaan yang lancar, sehingga sakit pun juga merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setiap manusia telah ditetapkan rezekinya sejak dari rahim ibu, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis di atas sangat jelas menyebutkan bahwa rezeki seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan, yakni sejak baru ditiupkan ruh ke dalam janin. Tetapi meskipun ketentuan itu sangat jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat penyayangnya memberikan tips untuk umatnya agar mendapatkan rezeki yang berlimpah. Berikut 3 amalan pembuka rezeki yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Awis Kreatif. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, berikut 3 amalan pembuka rezeki yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya Syawal atau tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang waktu zuhur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Ada juga riwayat yang menyebutkan hingga 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Dari pernyataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Muslim, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian adalah sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Selain untuk melancarkan rezeki, 2 rakaat sholat duha sangat penting untuk tubuh demi memenuhi
kewajiban sedekah dari 360 persendian manusia. Yang kedua, membaca zikir setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca zikir setiap hari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tiada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, dibaca 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Naim. Selain itu, umat Islam diajarkan membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama lagi apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. Yang ketiga, membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56. Jumlah ayatnya adalah 96 ayat. Surat Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Kandungan dalam ayat ini menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Surat Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kebangkitan. Umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Waqiah setiap selesai sholat, yaitu sholat asar ataupun pada malam hari. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran atau kemiskinan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit. Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'al dan Ibnu Asyakir. Selain hadis tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Keutamaan surat Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Suja. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas yang artinya, surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah surah Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Murdawai. Sahabat beriman, demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan umatnya.
Apabila seorang muslim mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap amalan hendaknya dibarengi dengan usaha atau ikhtiar agar mendapatkan hasil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.